Teman-teman, malam ini saat tubuhmu mulai mendingin dan matamu terpejam, ada sesuatu di dalam dirimu yang justru baru saja terbangun. Ia tidak butuh oksigen, ia tidak terikat gravitasi, dan ia tidak mengenal batas ruang. Kamu bermimpi bertemu seseorang yang sudah tiada, atau berada di tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Namun, terasa begitu akrab. Kemana sebenarnya dirimu pergi? Apakah itu hanya kembang api saraf di otakmu? Ataukah itu adalah kepulangan singkat sang ruh ke rumah asalnya? Seorang sufi besar, Ibnu Arabi, pernah menulis dalam Fususul Hikam, manusia itu tidur, dan ketika mereka mati, mereka terbangun. Namun dalam tasawuf, ada kematian kecil yang kita alami setiap malam. Selamat datang di penjelajahan batin yang paling dalam. Kita tidak akan bicara sekadar teori psikologi Freud atau Jung. Kita akan membedah anatomi ruh melalui kacamata tasawuf masa kini. Menembus tirai antara dunia, material dan alam al-misal, atau alam imajinasi kreatif. Saya ingin mengajak kamu merenungkan satu ayat yang menjadi fondasi diskusi kita hari ini. Dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, Allah memegang jiwa ruh ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Dia tahan jiwa yang lain yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Imam Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, jilid 15 halaman 260, menjelaskan bahwa manusia memiliki dua jenis nyawa, yakni ruh al-haya atau nyawa biologis dan ruh al-tam'i atau ruh kesadaran. Saat tidur, ruh al-tam'i ini keluar, berkelana, namun tetap terhubung dengan tubuh melalui tali yang sangat halus. Kamu sedang berbaring di kasur mewah terbaik nomor 1, tapi dirimu yang sejati mungkin sedang bersujud di bawah arsy atau terjebak di lorong-lorong ingatan masa lalu. Dalam filsafat tasawuf, khususnya pemikiran Syekh Israq Suhrawardi, ada sebuah wilayah yang disebut alam al-mithal atau mundus imaginalis. Ia menjelaskan dalam kitab Hikmat al-Ishraq bahwa alam ini berada di antara alam jabarut atau ruh murni dan alam mulk atau fisik. Ini adalah gerbang dimensi lain yang kamu tanyakan. Pertama, sifat simbolis. Di dimensi ini, makna yang abstrak berubah menjadi bentuk. Jika kamu merasa cemas, ia mewujud menjadi dikejar binatang. Jika kamu mendapat hidayah, ia mewujud menjadi cahaya atau air jernih. Kedua, pertemuan ruh. Inilah tempat di mana ruh manusia yang masih hidup bisa bertemu dengan ruh mereka yang sudah wafat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bab perbedaan ilham dan waswas, menyebutkan bahwa hati manusia itu ibarat cermin. Saat tidur, debu-debu panca indera fisik mereda, sehingga cermin itu bisa menangkap pantulan dari Lauhul Mahfudz. Itulah yang kita sebut mimpi yang benar atau ru'yah sadikah. Mimpi bukanlah sekadar kembang api saraf. Ia adalah laporan perjalanan sang ruh. Itulah mengapa saat bermimpi, dimensi ruang dan waktu hancur. Bagi ruh, 1000 tahun atau 1 detik adalah satu helaan napas yang sama. Kamu bukan lagi seorang manusia yang memiliki pengalaman spiritual. Kamu adalah entitas spiritual yang sedang menjalani pengalaman kemanusiaan. Namun, kita harus bijaksana. Tak setiap bisikan malam adalah wahyu. Rasulullah sang pembawa kebenaran mengajarkan kita untuk membedakan 3 getaran di alam mimpi. Di antaranya, pertama, ar-ruya asy-syalihah. Inilah fajar di tengah malam, mimpi yang jernih, membawa ketenangan, dan seringkali menjadi petunjuk yang presisi. Ini adalah sisa-sisa kenabian yang dianugerahkan kepada kaum beriman. Kedua, hul minas syaitan. Inilah distorsi dari dimensi rendah, mimpi yang menebar teror, kesedihan, dan keraguan. Ia hanyalah upaya entitas gelap untuk mencuri kedamaian batinmu. Ketiga, haditsun nafsi. Inilah gema dari keseharianmu,
sisa-sisa keinginan, kecemasan, dan memori yang belum tuntas. Secara reflektif, mimpi-mimpi kita adalah potret kejujuran diri. Jika siangmu dipenuhi dengan zikir dan kebenaran, maka malammu akan menjadi perjalanan menuju cahaya. Namun, jika siangmu adalah panggung kepalsuan, maka malammu akan menjadi labirin yang membingungkan. Teman-teman, melalui video ini, marilah kita mensucikan perjalanan ruh. Jika tidur adalah sebuah perjalanan ke dimensi lain, bukankah kita harus bersiap sebagaimana seorang musafir? Para arif billah mengajarkan bahwa navigasi ruh saat tidur sangat ditentukan oleh kondisi saat kita terjaga. Wudu bukan sekadar membasuh kulit, ia adalah baju besi cahaya bagi ruh. Saat kamu membaca doa sebelum tidur, kamu sebenarnya sedang menyetel frekuensi ruhmu agar selaras dengan frekuensi malaikat. Ada sebuah rahasia indah dari Ibnu Sirin. Orang yang paling benar, mimpinya adalah yang paling jujur bicaranya. Keselarasan antara lisan dan hati menciptakan kejernihan pada antena ruhani kita. Jangan biarkan ruhmu keluar dalam keadaan kotor oleh dendam atau dengki. Maafkanlah dunia sebelum kamu memejamkan mata, agar saat ruhmu melesat, ia terbang dengan sayap yang ringan, tanpa beban yang menyeretnya ke dimensi bawah. Sahabat, perjalanan malam kita hampir usai. Namun, renungan ini baru saja dimulai. Mimpi adalah cara Tuhan berbisik bahwa dunia ini terlalu kecil untuk menampung seluruh jati dirimu. Kamu bukanlah sekadar daging dan tulang yang akan kembali menjadi tanah. Kamu adalah cahaya yang berasal darinya, yang sedang singgah sejenak dalam jasad ini. Besok, saat matahari menyentuh wajahmu dan kamu membuka mata, jangan hanya bertanya, "Apa arti mimpiku semalam?" Sebaliknya, bertanyalah pada dirimu sendiri yang bijak. Jika suatu malam nanti Tuhanku memutuskan untuk tidak mengembalikan ruhku ke jasad ini, apakah aku sudah siap untuk bangun di hadiratnya? Dunia ini hanyalah mimpi yang panjang, dan kematian adalah saat di mana kita benar-benar terjaga. Maka, hiasilah sisa mimpimu di dunia ini dengan amal kasih dan kejujuran, agar saat fajar keabadian menyingsing, yang kamu temukan adalah keindahan yang tak pernah habis dibayangkan oleh pikiran. Apakah kamu pernah mengalami satu mimpi yang terasa begitu nyata, seolah ia membawa pesan yang mengubah jalan hidupmu? Ceritakanlah pengalaman syahdu itu di kolom komentar. Mari kita renungkan maknanya bersama. Semoga setiap tidurmu menjadi langkah menuju kedekatan dengan Sang Maha Cahaya.